Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana peserta MPLS di SMK Ngobrol? Apakah masih tetap semangat meskipun kita pelaksanaan MPLS ini dari jarak jauh secara online atau secara daring? Dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya sebagai pemateri kewirausahaan di SMK akan memaparkan semua materi-materi pada jam pertama ini di hari terakhir ini. Sebelum saya memaparkan atau menjelaskan kewirausahaan di SMK ini, maka perkenalkanlah nama saya Bapak Herman Fatoil, sarjana pendidikan. Saya di SMK ini juga wakil kepala sekolah sebagai kesiswaan sekaligus mengajar produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 semua jurusan dan mengajar ilmu pengetahuan alam di kelas 10 akuntansi 1 dan kelas 10 akuntansi 2. Anak-anakku peserta MPLS yang sangat saya banggakan, hari ini saya akan membahas tentang materi kewirausahaan di SMK. Sekolah SMK itu beda dengan sekolah-sekolah yang lain karena di SMK atau sekolah menengah kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. Di SMK Gunawan Abdul ada 3 kejuruan yang kalian sudah memilihnya di waktu pendaftaran. Ada jurusan multimedia, ada jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, dan jurusan teknik otomotif sepeda motor. Jadi di dalam kejuruan itu disesuaikan dengan potensi masing-masing siswa. Ketika siswa yang telah bersekolah di sekolah menengah kejuruan, siswa-siswi yang sekolah di SMK Ngobrol itu nantinya lulusan atau menjadi lulusan SMK yang pertama bernilai aset. Kenapa lulusan SMK dikatakan bernilai aset, Pak? Iya, karena lulusan SMK siswa ataupun siswi yang menempuh pendidikan selama 3 tahun disesuaikan dengan jurusannya akan mempunyai potensi atau kemampuan melakukan sesuatu di bidangnya masing-masing. Jadi lulusan SMK itu bernilai aset, mengisi kebutuhan pembangunan, artinya dibutuhkan oleh orang lain. Poin yang ketiga juga menjadi faktor keunggulan kompetitif yang dapat bersaing dengan orang lain. Dan juga poin yang keempat, kewirausahaan untuk penciptaan pekerjaan.
Jadi lulusan SMK itu yang pertama, siswanya itu bernilai aset, mengisi kebutuhan pembangunan, menjadi faktor keunggulan kompetitif, dan yang terakhir kewirausahaan untuk penciptaan pekerjaan. Kalau di dalam kewirausahaan itu sendiri, definisi kewirausahaan itu sangat banyak. Yang paling gampang definisinya adalah seorang yang melakukan pekerjaan di dalam berwirausaha, atau orang yang melakukan atau orang yang menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat terhadap orang lain dan bermanfaat terhadap diri sendiri. Jadi siswa maupun siswi yang sudah menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMK sudah diajari bagaimana cara melakukan sesuatu di bidangnya masing-masing. Di surat kita multimedia, akuntansi, teknik otomotif, sepeda motor, ya di bagian permesinan dan sebagainya. Jadi sebelumnya sudah diajari menggali suatu potensi di mana siswa itu dapat melakukan sesuatu di bidangnya masing-masing. Maka dari itu kalian yang sudah terdaftar atau mendaftarkan diri di SMK Labuan ini, belajarlah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya yang ditempuh. Karena ketika siswa itu memiliki tujuan dan tidak mampu melakukan sesuatu, maka siswa tersebut dianggap gagal di dalam pendidikannya. Karena di SMK nanti itu ketika kalian sudah kelas 12 akan melakukan yang namanya praktek, praktek kerja industri. Di sana juga diajari bagaimana melayani seseorang, ya, dan juga bagaimana untuk membuat administrasi, bagaimana sistem keuangannya dan semacamnya. Maka kalian harus betul-betul melakukan suatu terobosan untuk menggali suatu potensi yang kalian miliki. Mengapa kewirausahaan SMK? Karena sekolah menengah kejuruan ini siap berlabel BMW. Apa itu sifat berlabel BMW? Berlabel BMW itu di sekolah SMK itu yang pertama B-nya adalah dapat bekerja. Yang kedua, di SMK itu untuk menuju BMW yaitu dapat melanjutkan, dan yang ketiga dapat berwirausaha. Bagaimana caranya untuk dapat berwirausaha? Siswa harus bisa melakukan sesuatu itu dengan kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah definisinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwasanya kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Yang kedua, kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri. Dan juga kreativitas didefinisikan yaitu cenderung untuk mengaktualisasi diri, mewujudkan potensi
dorongan untuk berkembang dan menjadi matang, kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan organisme. Jadi siswa itu harus dapat berkreativitas, dan juga dalam suatu kreativitas itu seseorang mampu untuk mendesain, membentuk, membuat atau melakukan sesuatu dengan cara yang baru atau lainnya secara apa namanya, kreativitas itu kreatif, membuat suatu hal yang baru masuk pada dimensi kreativitas, yaitu yang pertama dimensi person adalah upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada individu atau personal dari individu yang dapat disebut kreatif. Yang kedua, dimensi proses. Dimensi proses di sini merupakan upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide unik atau yang disebut dengan kreatif. Maka dalam melakukan sesuatu, siswa memang butuh proses. Bagaimana Pak proses kreatif? Di dalam proses kreatif, yang pertama harus ada yang namanya persiapan. Pada tahap ini ada proses mendefinisikan masalah, tujuan, atau tantangan. Proses kreatif yang kedua yaitu inkubasi, di mana inkubasi di sini terjadi mencerna fakta-fakta dan mengolahnya dalam pikiran. Proses kreatif yang ketiga yaitu iluminasi, di mana iluminasi di sini yang terjadi desakan ke permukaan atau gagasan-gagasan yang bermunculan. Proses kreatif yang selanjutnya yaitu verifikasi. Pada tahapan ini memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan suatu masalah. Dan proses kreatif yang terakhir mengaplikasikan, di mana pada pengaplikasian di sini saat dimana mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti solusi tersebut. Itulah adanya suatu kreativitas yang harus kalian pahami di dalam kewirausahaan di SMK. Lanjut pada pembahasan yang tadi, mengapa KWU di SMK itu harus menuju PMW atau SMK yang menuju PMW untuk mencapai suatu cita-cita, yaitu yang tadi dapat bekerja, dapat melanjutkan, dan dapat berwirausaha. Jadi di SMK ini ketika kalian betul-betul sudah menggali suatu potensi yang kalian miliki, didalami lagi ketika kalian sekolah di SMK, maka ketika sudah lulus dari SMK, maka kalian dapat bekerja, dapat melanjutkan, dapat berwirausaha. Bagaimana yang poin yang pertama yang beda bekerja dengan bekal pelajaran adaptif, normatif, dan produktif sehingga menjadi tenaga kerja terampil dan kompeten pada bidangnya. Jadi lulusan SMK sudah berkompeten karena sesuai dengan bidang masing-masing. Yang kedua, dapat melanjutkan dengan bekal penguatan pelajaran adaptif untuk berkompetisi dan mengembangkan diri dari studi lanjut. Di SMK itu juga dapat melanjutkan ke sekolah mana saja.
di perguruan tinggi bisa, di universitas juga bisa, sama dengan sekolah-sekolah negeri yang lainnya. Meskipun di SMK Burhan Labuan ini statusnya SMK swasta. Jadi berbanggalah kalian, meskipun seorang kita itu sekolah swasta, tapi bisa juga melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, entah itu sekolah tinggi di perguruan semacamnya dan juga di universitas yang lainnya. Yang terakhir, berwirausaha. Dengan perkuatan pelajaran produktif dan berwirausaha dapat berdiri dan menciptakan lapangan kerja. Jadi lulusan SMK nantinya ketika sudah mendalami materi-materi di dalam suatu kejuruan, ketika sesuatu sudah lulus, maka dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena seorang berwirausaha ini seseorang yang melakukan pekerjaan ya yang bermanfaat terhadap diri sendiri dan bermanfaat terhadap orang lain untuk melakukan suatu usaha. Usaha itu apa? Usaha adalah seseorang yang melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi seorang itu usaha, melakukan pekerjaan, jual beli barang, bertransaksi dan semacamnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi di SMK itu sangat luar biasa. Maka dari itu setelah selesai MBS, saya berharap dengan berharap dengan sangat sama kalian ketika nanti sudah sekolah secara tatap muka, secara daring, maka ikutilah materi-materi nanti yang disampaikan oleh guru-guru kalian, didalami kembali, dipelajari kembali, sehingga kalian mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat. Ketika sudah lulus, mempunyai suatu potensi yang sangat luar biasa yang dapat diimplementasikan. Mungkin itu materi-materi yang perlu saya sampaikan pada materi kewirausahaan di SMK ini. Sesudah ini kalian akan mengikuti tes tulis pada materi selanjutnya, dan selamat untuk kalian sampai hari terakhir ini bisa mengikuti kegiatan masa penyaringan sekolah di Saiful Labuan ini dengan baik dan dengan nilai yang memuaskan, karena nanti ada 10 peserta terbaik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.